news that the United States and Iran have reached a framework agreement to end the months-long war was greeted with relief tempered. I'm national correspondent Kayla Gaskins in Washington. A new U.S.-Iran agreement is moving closer to becoming official, but it's also exposing growing tensions between President Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan kekecewaannya atas langkah Washington yang melunak dan akan menandatangani perjanjian damai dengan Iran. Ya, Netanyahu menegaskan Israel siap melangkah sendiri tanpa memperdulikan garis diplomasi Amerika. Ketika sebuah jembatan hampir selesai dibangun, selalu ada saja pihak yang ingin membakarnya sebelum orang lain berhasil menyeberang. Inilah yang terjadi antara Amerika dan Israel hari ini. Bayangkan saja, ketika dunia mulai melihat secercah harapan akan perdamaian, sebuah perkembangan justru kembali memicu kekhawatiran. Di tengah Amerika dan Iran yang sedang menuju penjajakan perdamaian, muncul langkah-langkah militer Israel yang akan menyeret kembali Washington dalam pertikaian. Kemungkinan ini sebenarnya cukuplah beralasan. Pasalnya serangan sekali lagi ke Lebanon berpotensi menyebabkan pembatalan sepihak oleh pemerintah Iran. Di saat bersamaan, Amerika Serikat dan Israel menghadapi ketegangan politik yang hampir sulit dikendalikan. Netanyahu yang merasa dikucilkan menganggap Israel bukanlah bagian dari kesepakatan. Amerika dan Israel juga terlibat saling sindir masalah kesepakatan yang membuat hubungan keduanya semakin merenggang. Di dalam negeri, Israel juga harus menghadapi tekanan dan kritikan dari dalam. Netanyahu dianggap telah gagal meraih kemenangan, bukan hanya karena kehilangan dukungan Donald Trump, melainkan gagalnya meruntuhkan kekuasaan Republik Islam Iran. Di tengah desakan pada Israel sekarang, akankah Amerika jatuh kembali dalam babak baru konflik dengan Iran? Bagaimanakah nasib Israel ketika perjanjian damai Amerika-Iran benar-benar dilakukan? Cetak Gol coba merangkum, Israel ngotot perang ditinggalkan dan dibenci seluruh dunia sebagai berikut. Israel bikin AS berpotensi kembali perang lawan Iran. Ketika api pertikaian hampir padam, selalu ada tangan yang meniup bara agar konflik kembali menyala. Sepertinya inilah yang sedang dilakukan Israel hari ini. Di tengah kemajuan menuju perundingan damai, Washington dan Teheran muncul kekhawatiran jika Amerika akan kembali terlibat pertengkaran. Pasalnya MOU atau Memorandum of Understanding yang akan disepakati ini menyatakan bahwa Amerika dan Israel dalam satu pihak yang sama. Menurut pandangan kami, kedua pihak dalam memorandum ini adalah AS dan Israel di satu sisi dan Iran serta Hizbullah di sisi lain, ujar Abbas Araghchi. Sehingga setiap serangan ke wilayah Iran dan milisinya seperti Lebanon berpotensi menyebabkan pelanggaran perjanjian. Jika dilihat dari isinya, perjanjian yang terwujud pada hari Minggu 14 Juni 2026 ini meliputi beberapa kesepakatan penting, terutama mengenai komitmen AS mencabut blokade Iran. Potensi kegagalan ini sendiri sempat dikonfirmasi melalui pernyataan Donald Trump kepada The New York Times pada hari Minggu. Trump menjelaskan bahwa kesepakatan ini hampir saja menemui kegagalan karena ulah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump juga menuturkan bahwa seharusnya Israel harus bersyukur atas kesepakatan yang dilakukan Amerika. Mengingat bukan tidak mungkin jika perundingan gagal dilakukan, Iran benar-benar berhasil meningkatkan persenjataan nuklir. Jika ini terjadi, Israel tak akan bertahan dalam waktu 2 jam. Namun Israel nampaknya tidak menginginkan perdamaian terjadi. Ketika orang bijak membangun jembatan, orang yang keras kepala membangun medan perang. Alih-alih menarik pasukannya, Israel justru sedang meningkatkan pasukan di wilayah perbatasan. Israel harus terus berjaga-jaga, terus menjadi kuat dan terus bertekad untuk membela diri sebisa mungkin, ujar Netanyahu Senin 15 Juni yang lalu.
Ucapan Netanyahu ini merujuk pada beberapa front peperangan tempat tentara-tentara Israel ditugaskan. Setidaknya terdapat beberapa front yang saat ini mereka tempati seperti wilayah Gaza, Lebanon hingga Suriah. Netanyahu mengklaim langkahnya melakukan agresi ke wilayah Iran semata-mata hanya demi kepentingan pemusnahan nuklir semata. Israel menganggap bahwa langkah ini sebagai bentuk kepastian apakah Iran memang memiliki senjata nuklir. Siasat licik Israel ini nampaknya tidaklah mengejutkan Iran. Negeri para mullah ini sebenarnya sudah menaruh curiga. Warga Teheran melihat kesepakatan damai ini penuh dengan pandangan pesimis. Mereka menilai bahwa perundingan yang dilakukan kerap tidak benar-benar ditegakkan. Saya rasa perjanjian ini tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena tidak akan benar-benar ditegakkan sepenuhnya untuk membawa stabilitas dalam kehidupan kita, ujar Parisa, seorang mahasiswa yang tinggal di Teheran. Pandangan serupa juga disampaikan oleh seorang wanita pro-pemerintah bernama Mohadesi. Ia menyatakan bahwa perjanjian ini tidak akan bertahan lama, AS akan melanggarnya lagi. Di saat bersamaan, Iran juga menunjukkan sikap yang waspada. Alih-alih mengendurkan pertahanan, Iran justru berusaha menghadapi ancaman konflik mendatang. Pihak Iran menduga bahwa dalam beberapa bulan ke depan konflik akan terjadi lagi. Sehingga momen gencatan sementara ini adalah langkah tepat Iran untuk menyiapkan dan meningkatkan kewaspadaan. Kehati-hatiannya ini nampaknya tidak hanya datang dari Iran, melainkan juga sekutu Iran, yaitu Turki. Erdogan menyampaikan bahwa besar kemungkinan Israel akan kembali melakukan sabotase terhadap perjanjian. Erdogan berharap jika kesepakatan ini dapat membuka jalan keluar dan menciptakan kedamaian di kawasan. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Nampaknya Erdogan melihat bagaimana perundingan yang terjadi bisa sangat rapuh. Satu serangan saja berpotensi menyebabkan konflik kembali pecah di Timur Tengah. Arakci sempat menyampaikan bahwa perjanjian yang terjadi tidak hanya mengikat Amerika dan Iran semata, melainkan juga Israel dan Lebanon. Ini mungkin isu terpenting dalam memorandum tersebut. Deklarasi pengakhiran segera dan permanen perang di semua front termasuk di Lebanon, ujar Arakci. Pemerintahan Iran menginginkan agar konflik yang terjadi tidak hanya diselesaikan antara Amerika dan Iran, melainkan di semua front peperangan. Bagi Lebanon sendiri, Iran bukan hanya sekedar negara yang ada di kawasan. Mereka adalah kawasan setia yang sulit ditinggalkan. Kehadiran Iran dalam perjuangan di Lebanon memberikan mereka pilihan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Mengingat Israel sangat ingin menjadikan wilayah Lebanon sebagai basis penyangga dan pencegah serangan dari luar. Iran menumpahkan darah menghadapi entitas Zionis dengan menembakinya sebagai balasan atas pengeboman pinggiran selatan Beirut, menanggung konsekuensi yang mengancam perang melawannya, bersama dengan pengorbanan yang sangat besar, ucap Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah. Atas jasanya ini, Lebanon bahkan menyebut Iran sebagai ikon kebanggaan karena telah membantu mereka melawan penjajahan Israel. Namun, dunia mulai bertanya, jika konflik dan perang kembali terjadi, akankah Amerika terlibat dalam perang tersebut? Mengingat Amerika dan Israel memiliki hubungan dekat sejak puluhan tahun lamanya. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, Amerika kerap membela Israel yang terbukti jelas salah. Akankah Trump memilih rudal ketimbang kertas perjanjian? Israel terpojok, Amerika ogah berikan bantuan militer. Donald Trump sendiri nampaknya mulai percaya bahwa satu tanda kesepakatan lebih berharga ketimbang 1000 rudal. Bahkan Donald Trump dikabarkan sempat murka ketika perundingan lagi-lagi hampir batal akibat serangan Iran. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים אנחנו רואים פחות עין בעין.
אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל לגבי לבנון. אנחנו Ketika Amerika disibukkan dengan perundingan, Israel masih meyakini bahwa kemenangan dapat ditemukan di medan perang. Namun, keinginan Israel ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Alih-alih memberikan bantuan persenjataan ke Israel, Amerika justru sedang merayu dan melayangkan sanjungan ke Iran. Mereka sekarang memiliki kepemimpinan yang rasional. Para pemimpin Iran yang sama sekali tidak rasional sekarang sudah tiada. Ujarnya Donald Trump kepada wartawan di sela-sela KTT G7 di Perancis. Di balik sanjungan tersebut sebenarnya Donald Trump sedang berusaha mengamankan satu kesepakatan. Ia memandang kesempatan perdamaian ini adalah langkah yang tepat untuk menekan kekuatan nuklir Iran tanpa kekerasan. Ia juga menyampaikan bahwa seharusnya Israel dan Netanyahu berterima kasih. Pasalnya tanpa bantuan Amerika tidak akan ada Israel hari ini, mengingat hampir tidak ada presiden yang mau melakukan apa yang ia lakukan hari ini. Sindiran ini juga disertai dengan kritikan karena ketidakmampuan Israel dalam memerangi Hezbollah. Anda tidak perlu merobohkan gedung apartemen setiap kali Anda mencari seseorang karena ada banyak orang di gedung-gedung apartemen itu. Dan mereka tidak semuanya anggota Hezbollah, kata Trump mengkritik Israel. Bahkan ia menyarankan agar serangan ke Lebanon sebaliknya diserahkan kepada Suriah. Mereka jauh lebih baik dalam menangani Hezbollah dan pastinya akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Pernyataan ini sejujurnya sangatlah ironis. Di balik kedekatan yang selalu Netanyahu agung-agungkan, negara tersebut justru perlahan melepaskan dukungan. Namun tembok terkuat pun akan goyah jika retakan mulai muncul dari dalam. Nampaknya hilangnya dukungan ke pemerintah Netanyahu tidak hanya datang dari Amerika, melainkan juga dari dalam negeri. Di tengah riuhnya dan semarak sambutan pada perdamaian Amerika-Iran, Netanyahu justru dikritik habis-habis. PM Israel dengan julukan Sang Bibi tersebut harus menghadapi ancaman penggulingan. Secara sepihak, Netanyahu dikabarkan mengklaim perjanjian damai tersebut sebagai bagian dari kemenangan Israel. Namun banyak pihak justru meragukan klaim kemenangan tersebut. Para analis hingga tokoh politik menilai kesepakatan itu sebagai pukulan telak yang mematikan. Banyak pihak menilai perundingan ini justru menjadi jurang kegagalan Iran. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett menjelaskan bahwa Netanyahu tidak mampu mengeksekusi kemenangan dan justru menjebak Israel dalam ketidakpastian geopolitik. Rumitnya kondisi perpolitikan ini membuat posisi Netanyahu akan terancam pada pemilihan umum mendatang. Kecaman keras juga datang dari Menteri Pertahanan Ben-Gvir. Ia menyatakan bahwa sebaiknya Israel mengabaikan perjanjian tersebut. Netanyahu juga menghadapi dilema hebat, mengingat Netanyahu dikabarkan akan kembali mengikuti pemilihan umum pada akhir 2026 nanti. Dan besar kemungkinan perang akan terus dilanjutkan. Bagi Netanyahu, peperangan adalah alat kampanye yang paling efektif. Meskipun di dalam negerinya sendiri kerap muncul desakan untuk menghentikan peperangan. Netanyahu nampaknya tersinggung, apalagi ketika Israel dicap sebagai pecundang karena tidak memenangkan peperangan. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu. Tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Israel dibenci seluruh dunia, desak sepakati perjanjian damai. Namun publik kembali bertanya, apakah peperangan lanjutan ini akan menjadi jalan terbaik bagi Israel? Mengingat Israel tidak hanya kehilangan dukungan dari Amerika saja, melainkan juga mendapatkan kecaman dari seluruh dunia. Kini Israel ibarat sebuah kapal yang kehilangan mercusuarnya di tengah lautan. Sementara badai datang dari segala penjuru. Misalnya saja baru-baru ini Jepang yang biasanya memilih bungkam mulai menyuarakan kritikan. Negeri matahari terbit mendesak agar Israel mematuhi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.
Desakan ini sendiri berakar dari ketakutan bahwa jika perang kembali terjadi, Selat Hormuz akan ditutup kembali. Seperti yang kita tahu bahwa Selat Hormuz adalah salah satu jalur lalu lintas perdagangan yang cukup sibuk di dunia. Kapal-kapal yang lewat tidak hanya mengangkut barang-barang ekspor biasanya, melainkan juga pasokan energi. Beberapa negara yang juga menggantungkan jalur ini adalah mereka yang berada di kawasan Indo-Pasifik hingga Asia Tenggara. Penutupan Selat Hormuz akan menyebabkan harga energi di pasaran naik tak menentu. Desakan ini sendiri disampaikan melalui percakapan via telepon antara Motegi, Menteri Luar Negeri Jepang, dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar. Selain dari Jepang, Israel juga harus menghadapi desakan dari negara-negara Eropa. Tuntutan yang dilakukan berupa kejahatan perang hingga aksi genosida di wilayah Palestina. Bahkan beberapa menteri Israel dikecam masuk ke wilayah tersebut. Bersama dengan desakan-desakan tersebut, Israel juga harus menghadapi Australia yang berpotensi mengajukan tuntutan. Negara dengan julukan negeri para kanguru tersebut dikabarkan sedang melakukan penyelidikan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga negaranya. Penyelidikan ini dilakukan terhadap kasus para aktivis yang mendapatkan perlakuan kasar dari tentara Israel ketika hendak mengirimkan bantuan ke Gaza. Memang dalam beberapa video yang beredar, para aktivis tersebut disiksa hingga mendapatkan pelecehan seksual. Terakhir, Israel diduga juga sedang memancing amarah umat muslim di seluruh dunia. Pasalnya pada 16 Juni 2026, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan telah mencabut wewenang Palestina atas situs Gua Makpula atau makam para leluhur yang juga dikenal sebagai Masjid Ibrahimi. Langkah ini membuat otoritas Israel mengecam keras tindakan semena-mena itu. Lebih jauh lagi, besar kemungkinan umat muslim di seluruh dunia akan ikut melakukan pengecaman. Kini Israel sedang menghadapi posisi yang sulit. Mereka tidak hanya sedang menghadapi ancaman dari luar saja, melainkan juga ancaman dari dalam. Apalagi dunia internasional mulai berani memberikan sanksi-sanksi tegas kepada negeri Zionis tersebut. Sneakers Dogmart versi lokal ini lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan mengenai Israel ngotot perang ditinggalkan dan dibenci seluruh dunia. Keadaan Israel hari ini membuat dunia bertanya-tanya, mungkinkah Israel bisa bertahan kali ini? Atau justru menjadi pemicu konflik baru di kemudian hari? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.